This topic was one of those mentioned by our president during their meeting. Oke, dua kabar yang cukup gacor. Kali ini yang pertama datang dari kelanjutan frigate merah putih pertama kita, bos. Yang kemarin baru saja diluncurkan, yaitu KRI Balaputra Dewa 322. Jadi mungkin kemarin masih banyak yang bertanya-tanya nih, Min, itu udah nampak VLS-nya, vertical launcher systemnya, apa udah terpasang ya tabung-tabung peluncurnya, Min? Kemudian isinya bagaimana? Bahkan beberapa ada yang menyebut itu asli dan bukan dummy. Nah, kali ini jelasnya langsung dijelaskan oleh artikel yang ditulis oleh pakar pertahanan kita, yaitu Bapak Alman Helfas Ali, terkait bagaimana progresnya, bagaimana persenjataannya, combat management sistemnya, kemudian apa yang setelah ini dilakukan setelah peluncuran, dan kapan jadwal kapal itu diserahkan dan siap tempur. Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar kedua nanti datang lagi dari Rusia yang kini lagi-lagi buka suara soal rencana pembangunan pembangkit nuklir Indonesia nih, di mana Rusia menyatakan dengan jelas bahwa mereka kini sedang menunggu Indonesia. Nah, lantas bagaimanakah itu? Penasaran beritanya? Cus! Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, bos, yang pertama kita bahas kelanjutan frigate raksasa kita, yaitu KRI Balaputra Dewa 322. Menurut tulisan Bapak Alman Helfas Ali di situs website CNBC Indonesia. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, pada kemarin malam 18 Desember 2025 di Surabaya, Jawa Timur, PT PAL Indonesia telah resmi meluncurkan frigate Arrowhead 140 pertamanya, bos. Yang kita sebut kapal ini sebagai proyek frigate merah putih. Momen ini pun terasa simbolik, malam Jumat Kliwon, penuh makna budaya, penuh harapan, sekaligus juga pastinya penuh tanda tanya, ya kan? Dan kemarin Mimin sebenarnya juga sempat terkecoh nih, bos. Kirain VLS-nya udah terpasang lengkap, ya kan? Karena fotonya nampak benar tuh. Namun ternyata belum, ya. Dan pada foto kemarin itu kemungkinan hanya penutupnya doang, tapi tabung di dalamnya belum, bos. Nah, kini soal persenjataannya dijelaskan lebih jelas oleh Bapak Alman dalam artikelnya, bahwa yang diluncurkan kemarin itu baru sebatas hanya platform fisik. Jadi belum ada rudal, belum ada torpedo, belum juga ada radar tempur, kemudian integrasi combat management sistemnya juga belum. Jadi intinya peluncuran kemarin bukan akhir, tapi itu adalah awal dari jalan yang masih panjang. Dikatakan lagi bahwa program 2 unit frigate Arrowhead 140 sendiri bernilai lebih dari 1,1 miliar US dollar, bos. Dan dari angka itu, sekitar 401 juta US dollar dialokasikan khusus untuk senjata, radar, CMS, dan sistem tempur lainnya. Kemudian lanjut berdasarkan Shipbuilding Line Chart 2024 revisi kedua PT PAL, dikatakan bahwa frigate pertama targetnya diserahkan ke Kementerian Pertahanan, yaitu antara tahun 2028 hingga 2030 nanti. Sementara unit yang kedua bakal menyusul di tahun 2029 sampai tahun 2030. Jadi paling cepat KRI Balaputra Dewa ini siap beroperasi pada tahun 2028. Paling cepat artinya sekitar 3 tahunan lagi, bos. Nah, kemudian di lain sisi PT PAL pun pada tahun 2024 lalu juga tercatat sudah 2 kali ini merevisi jadwal pembangunan yang diduga kuat, katanya dipicu oleh masalah cash flow, engineering, keterbatasan fasilitas produksi, serta benturan prioritas proyek, bos. Hal ini pun jelas ya, karena banyak pula proyek yang dikerjakan, mulai dari LPD pesanan Filipina hingga Uni Emirat Arab yang sama-sama semuanya mengejar tenggat, bos. Dan pertanyaannya, jadi setelah peluncuran kemarin, kini apalagi yang bakal dikerjakan pada KRI Balaputra Dewa? Lanjutkan lagi videonya sampai habis, bosku. Oke, jadi setelah platform selesai dibangun, sudah bisa menjejakkan lambungnya atau hull-nya ke atas air, maka selanjutnya titik krusialnya adalah pemasangan dan integrasi combat system alias sistem tempur yang dijadwalkan pada tahun 2027 untuk kapal pertama. Dan disinilah nasib kapal ditentukan, bos. Di sini bukan cuma masang, tapi satu paket dengan integrasi. Dan ini bukan cuma sekedar pasang senjata langsung bisa nembak, ya kan?
Tapi semua yang dipasang itu harus disinkronisasikan dulu, bos. Jadi ini soal sinkronisasi radar, rudal, meriam, torpedo, electronic warfare, hingga manajemen gelombang elektromagnetik agar sistem satu tidak mengganggu sistem yang lain, agar tidak saling tabrakan. Jadi ini yang mau disinkronkan. Jadi intinya ya, salah sedikit efeknya bisa fatal. Kemudian PT PAL disebut juga telah melakukan perubahan desain dari ukuran asli 138,7 meter jadi 140 meter, bos. Nah, perubahan desain ini pun bukan cuma sekedar manjangin badan. Karena beda 1 meter aja, pastinya bakal mempengaruhi berat kapal, center of gravity, stabilitas hingga performa sistem pendorong codat. Dan semuanya nanti akan diuji saat Sea Acceptance Test atau SAT, bos. Dan di sanalah nanti akan terlihat apakah kapal ini benar-benar mampu mencapai 28 knots dengan full load alias beban penuh, apakah stabil di berbagai sea state, dan apakah perubahan desain tidak mengorbankan kelayak lautan. Nah, itu nanti semua akan diuji. Kalau oke berarti lolos. Kemudian tak cuma itu, akan diuji juga nanti sistem, senjata, dan sensornya. Apakah semuanya dapat bekerja dengan sempurna? Apakah tembakannya akurat? Apakah responnya cepat? Nah, itu nanti juga akan diuji, bos. Semuanya. Jadi kesimpulannya tegas, frigate merah putih ini memang belum bisa disebut sukses karena semua masih harus dibuktikan dulu di laut. Dan harapan kita semuanya ya, kita juga harus optimis. Semoga semua pekerjaan lancar, akurat, tepat waktu, dan berhasil sampai 100% tanpa ada kegagalan yang berarti ya, bos. Amin. Oke, lanjut. Kemudian kabar kedua dari Rusia untuk Indonesia. Jadi pada Jumat 19 Desember 2025 di Jakarta, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Bapak Sergei Tolchinov, lagi-lagi buka suara nih, bos. Dalam sebuah media briefing resmi, Tolchinov pun menegaskan satu hal penting. Katanya Rusia siap membangun pembangkit nuklir di Indonesia, tapi masih menunggu perintah tempur. Maksudnya keputusan resmi pemerintah Indonesia, bos. Nah, itu yang masih ditunggu dan belum keluar. Beliau katakan lewat raksasa nuklir milik Rusia, yaitu Rosatom, Moskow menegaskan mereka tidak kekurangan teknologi, pengalaman maupun nyali. Energi nuklir kini tak lagi dianggap tabu, bahkan Tolchinov menyebutnya sebagai sumber energi optimal, yaitu energi yang stabil, kuat, dan strategis untuk masa depan. Namun hingga akhir Desember 2025 belum ada keputusan politik final dari Indonesia. Apakah Indonesia oke, nanti siapa operatornya, siapa penanggung jawabnya, focal point nasional, semua belum ditetapkan, bos. Dan tanpa itu ya, Rusia jelas tidak bisa melangkah ke tahap negosiasi teknis. Padahal pembahasan awal sudah dilakukan nih dengan BRIN, dengan Kementerian SDM hingga PLN. Bahkan Rosatom mengaku kerap dihubungi pemerintah daerah dan perusahaan yang ingin wilayahnya jadi lokasi PLTN. Tapi Rusia tegas, semua harus lewat pemerintah pusat RI dulu. Kalau pemerintah pusat oke, baru kita gasken. Sementara itu, Menteri SDM Bapak Bahlil mengonfirmasi sampai saat ini ada 4-5 negara asing yang mengantre masuk ke proyek nuklir Indonesia. 2 sudah jelas, yaitu Kanada dan Rusia. Jadi pesannya tegas dan cukup keras nih, bos. Rusia kini sudah standby, teknologi Rusia siap, pengalaman tempur sipil nuklir lengkap. Namun sekarang bola ada di tangan Indonesia. Apakah mau mengopernya ke Rusia atau ke negara lain? Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.